Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi, ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya terbongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaannya, nadanya, walaupun kita masuk Advent, tapi nadanya masih minggu-minggu ke-30 yang lalu ya. Artinya minggu-minggu 30 tahun liturgi, maksudnya kemarin itu minggu pertama, minggu ke-30, 30, 31, 32, 33, yakni tentang kiamat. Dan kita bisa melihat di sana Tuhan menggambarkan ada situasi yang baru yang akan datang dengan istilah anak manusia atau putra manusia yang akan datang. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, seringkali di sini dibaca keliru mengenai putra manusia. Putra manusia seolah-olah seperti kita ini yang adalah manusia dan pada saat dilahirkan oleh seorang ibu menjadi anak manusia. Kalau kita dilahirkan melalui babi, yang menjadi anak babi. Kalau dilahirkan dari kerbau, yang menjadi anak kerbau. Gitu. Seolah-olah seperti itu. Padahal bukan. Istilah putra manusia adalah simbol khusus yang diambil dari kitab Daniel. Dan di situ yang mau digambarkan adalah masa di mana dunia itu akan menjadi baru. Karena di situ hari terakhir atau zaman akhir itu akan datang. Putra manusia turun dari surga dan istilahnya di situ adalah sebutannya putra manusia. Dan ini adalah gelar khas milik Yesus Sang Mesias. Jadi ada orang mensalah tafsirkan. Sehingga dulu ada novel dari Khalil Gibran, seorang Katolik dari Lebanon yang menuliskan bukunya judulnya adalah Yesus Sang Putra Manusia. Lalu penerjemahnya kebetulan bukan orang Kristiani, penerjemah buku itu karena Khalil Gibran kan terkenal, lalu diterjemahkan oleh orang yang bukan orang Kristiani, lalu mentafsirkan bahwa ini benar toh, bahwa Yesus itu bukan anak Allah, Yesus itu bukan yang ilahi, tetapi Yesus adalah anak manusia seperti kita semua. Ya,
Kita tahu karena yang menerjemahkan tidak mempunyai seluk-beluk, tidak tahu seluk-beluk mengenai tafsir kitab suci. Ya, disalah mengerti. Walaupun itu yang menerjemahkan adalah tokoh sastrawan Indonesia besar, yaitu Darmono. Nah, kita, ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat salah tafsir seringkali tetap ada. Nah, di situ mau diungkapkan bahwa dia datang untuk memperbaharui dunia ini. Dia datang untuk memperbaharui, sehingga digambarkan hal yang mengerikan di sana. Kalau ada dua orang pada waktu itu bersama, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Nah, tidak disebutkan ciri orang yang akan dibawa dan yang akan ditinggalkan itu seperti apa. Tidak digambarkan seperti itu. Tetapi yang jelas adalah ini pilihan Allah sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang memilih. Jadi bukan karena pahala, orang ini bertumbuk-tumbuk banyak pahala, orang ini istilahnya punya amal yang baik di dunia ini. Enggak digambarkan seperti itu. Digambarkan bahwa kalau ada dua orang, yang satu diambil, yang satu ditinggalkan. Dan di situ kita bisa melihat ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan. Nah, kita termasuk kriteria yang mana? Tentu yang akan diambil adalah orang yang kenal dengan orang yang mengambilnya, yang mau mengambil. Tentu saja, kalau orang itu tidak dikenali, pasti akan ditinggalkan. Maka di situ ada rasa optimistik. Oh, kalau kita mempunyai iman akan anak manusia itu, yaitu Sang Mesias, Kristus, Al-Masih, maka kita tentu yang akan diambil dan tidak ditinggalkan. Nah, ini situasi hal yang baru. Dunia baru tertata. Lalu juga kita bisa melihat bahwa ada sesuatu pewahyuan yang mau diberikan kepada kita. Pewahyuannya apa? Kalau ada yang diambil, berarti sudah ada yang dimulai di dunia ini. Kalau demikian, jadi kita bisa melihat kebahagiaan itu berarti tidak hanya setelah kematian, tetapi sudah dimulai di dunia ini. Karena ada orang yang akan diambil, berarti sudah dimulai sejak di dunia ini. Berarti surga pun itu sudah ada di sini. Hanya nanti pada saat kita setelah melalui pintu gerbang kematian, kita melalui penyempurnaan dari surga itu. Karena akan ada, karena diambil berarti akan diambil oleh Allah sendiri, maka di sana ada kebersatuan dengan Allah. Yang tadinya dunia ini carut marut akan diperbaharui oleh Tuhan untuk orang-orang yang memang dipilihnya untuk bersatu dengan Dia. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa hanya mereka yang waspada yang akan dipilihnya. Yang waspada adalah senantiasa dia mengenal Dia yang akan mengambil. Nah, kita termasuk yang ada di dalamnya. Betul ya? Kita yang termasuk ada di dalamnya kan? Benar kan? Nah, kalau demikian kita bisa melihat, oh, kita merasa bangga akan hal itu. Nah, lalu kita bisa melihat juga kalau ada perhitungan, ada dua lalu diambil satu, berarti yang nanti bersatu dengan Allah jumlahnya banyak. Tidak hanya seperti yang diwahyukan dalam kitab Wahyu, ada 144.000 saja, enggak, tapi banyak sekali. Kita seringkali itu penafsirannya itu sungguh-sungguh sangat sederhana, mepet banget. Karena yang mau untuk ditafsirkan adalah seperti Tuhan itu memerintah para murid menjala ikan, lalu ditemukan jumlah ikannya ada, dihitung jumlahnya, terhitung berapa, 100
40 berapa itu. Dan itu pada waktu itu pengenalan akan jenis ikan di dunia ya seperti ya sejumlah itu. Berarti kan semua ikan sebetulnya. Dan di situ kalau demikian jumlah yang masuk dalam kerajaan surga sejumlah itu berarti semua orang sebetulnya diundang untuk masuk. Jadi tidak lalu matematis jumlahnya segitu, enggak. Maka kita mempunyai harapan. Karena kalau sejumlah hanya 144.000 saja, maka di sana tampak bahwa oh kalau demikian generasi-generasi yang muda itu tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena dunia diciptakan sudah berapa ribu tahun yang lalu, berarti manusia sudah ada. Apalagi sekarang ada 6 miliar orang tinggal di dunia yang masih hidup. Yang mati sudah berapa miliar orang yang sudah mati. Nah, kalau demikian kita bisa melihat ibu bapak, salah tafsir seringkali justru menjadikan orang menjadi takut. Nah, kalau demikian kita harus membaca ulang cara membaca kitab suci. Nah, Tuhan menghendaki bahwa kita adalah penghuni dunia yang baru. Kita menjadi manusia-manusia baru itu. Tuhan sendiri yang akan mengubahnya. Maka rasa optimistik ini harus ada. Maka kalau sekarang kita memasuki masa Advent, masa di mana kita menantikan kedatangannya, berarti kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Karena bacaannya seperti ini, maka bukan kedatangan Tuhan yang lahir di Bethlehem, bukan. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua, yakni kita diubah menjadi manusia yang baru. Kita menjadi pengikut Tuhan. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan. Maka bacaan ini sebetulnya mau mengajak kepada kita. Mampukah dan maukah kita untuk disatukan oleh Tuhan menjadi manusia yang baru? Kalau iya, maka kita harus membuka hati, membuka pikiran. Kita memaknai hati kita dengan kehadiran Tuhan, supaya kita melangkah menuju kepada yang optimis itu, yakni apa? Menuju kepada Tuhan yang menyatukan kita semua. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan. Nah, demikian rasa optimis itu diperlihatkan dengan lihat wajah orang yang di kiri kanan Anda. Sekarang dilihat coba. Yakin bahwa itu adalah juga jemaat sesama kita yang nantinya juga kita temui di surga. Halo? Yakin? Nah, kalau demikian, kita adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan untuk nantinya wajah yang tadi Anda lihat itu adalah saudara yang akan kita temukan juga dalam persekutuan orang kudus di surga pula. Kalau demikian, kan warta ini bukan warta yang menakutkan, tapi justru warta optimistik, di mana Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita tidak berakhir di dunia ini, namun ada kelanjutan setelahnya, yakni kebersatuan dengan Tuhan. Maka jangan lupakan sesama kita, karena mereka lah saudara-saudari kita yang ada di dalam persekutuan yang kudus, yang sudah dimulai sejak di dunia ini dan nanti akan disempurnakan di surga kelak. Amin. Maka marilah kita tegak.